Selamat Sabat buat kita semua. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat DHI, kepada majelis dan kepada Bapak Pendeta yang telah memberikan kesempatan bagi kami jemaat Sukorejo untuk melayani di hari Sabat ini. Biarlah perhimpunan kita Sabat hari ini akan membuat kita mengecap suasana surga walaupun hanya sedikit. Sebelum kita memasuki pembelajaran firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan sebuah penyakit dalam pembelajaran firman Tuhan. Umat Advent adalah umat yang dikenal dengan mempelajari firman Tuhan. Namun tanpa kita sadari, ada penyakit yang sedang menjangkiti umat Tuhan. Itu yang saya alami. Penyakit ini saya buat istilahnya sebagai Nina Bobo Syndrome. Ini bukan penyakit betulan saudara. Kalau saudara Google enggak ada, ini istilah saya saja. Nina Bobo Syndrome. Saya ambil dari lagu berjudul Nina Bobo. Saya tahu ini adalah lagu kebangsaan kita semua. Semua orang tahu lagu Nina Bobo. Karena sejak kecil kita selalu mendengar lagu ini. Ada satu pertanyaan yang menggelitik sebetulnya saudara di lagu Nina Bobo ini. Pernahkah saudara tanyakan, pernahkah saudara cari jawabannya, mengapa seorang bayi itu tertidur ketika dinyanyikan lagu Nina Bobo? Apakah kira-kira bayi itu paham dengan lirik lagu Nina Bobo? Saya rasa tidak. Karena kalau bayi itu paham lagu lirik Nina Bobo, dia pasti tidak akan tidur. Kenapa? Yang disuruh tidur adalah Nina. Ada yang namanya Nina di sini? Enggak ada. Kalau ini dinyanyikan Nina Bobo, enggak ada yang tidur saudara. Karena yang disuruh tidur adalah Nina. Tapi kenapa kok bisa tidur? Apalagi kalau saudara baca sampai habis. Ada 2 ayat di situ. Bahwa yang menjaga ketika Nina tidur adalah bulan. Dijaga papa mamanya aja dia nangis, apalagi dijaga sama bulan. Saya rasa kalau bayinya tahu liriknya, dia tidak akan pernah tidur. Tapi kenapa bayi bisa tidur dinyanyikan lagu Nina Bobo? Jawaban satu-satunya adalah karena ia terbuai dengan melodi yang indah. Saudara-saudara, demikian juga dengan kita yang mempelajari firman Tuhan. Karena kita sudah terlalu lama di gereja, sudah terlalu lama bergaul dengan firman Tuhan, seringkali kita memahami sebuah kisah di Alkitab bukan karena apa yang kita baca, tetapi kenangan kita, memori kita, pelajaran-pelajaran dari pengkhotbah-pengkhotbah, pelajaran-pelajaran dari sekolah sahabat, itulah yang membuat kita paham. Tetapi kita tidak pernah memahaminya dari apa yang kita baca. Saya sedikit mengulas tentang penyakit ini. Nina Bobo Syndrome secara epidemiologi. Penyakit ini sering terjadi pada orang-orang atau umat Tuhan yang sudah Kristen sejak kecil. Karena dia akan banyak sekali mendapat kisah-kisah di Alkitab. Lalu sering terjadi pada orang-orang yang banyak mendengarkan khotbah. Jadi pengetahuannya banyak, luar biasa. Dan penyakit ini sering terjangkit kepada orang-orang yang kalau baca Alkitabnya cepat sekali. Apalagi orang Advent, dituntut 1 hari, berapa fatsal saudara? 3 fatsal.
Itu kadang-kadang cuma setengah jam selesai. Cepat membaca Alkitab. Gejalanya, gejala yang saya alami karena saya terjangkit ini juga, saudara. Yang paling sering adalah kita mengetahui akhir cerita sebelum kita selesai membaca cerita. Pernah saudara alami seperti ini? Coba buka kitab Kejadian 1, saudara. Belum saudara baca, saudara sudah tahu akhir ceritanya. Kalau saudara alami penyakit ini, selamat datang saudara, bersama-sama dengan saya. Kita terjangkit Nina Bobo Syndrome. Gejala yang berikutnya, belum kita selesai baca, kita sudah tahu pelajaran apa yang hendak disampaikan. Kisah Daud dan Goliat, tidak perlu kita baca ceritanya, kita sudah tahu pelajaran-pelajaran apa yang nanti bisa kita dapat dari kisah ini. Kalau saudara mengalami itu, selamat datang kembali. Kita adalah penderita Nina Bobo Syndrome. Apa akibatnya? Dampaknya, Alkitab itu akan menjadi buku biasa. Buku kisah-kisah. Buku yang tidak bisa menjawab semua persoalan hidup kita. Karena yang kita baca bukan itu yang kita mengerti, tetapi apa yang ada di benak kita. Hari ini saya akan beri terapinya, saudara. Terapinya yang pertama adalah membiarkan Alkitab berbicara tentang dirinya sendiri. Seringkali kita datang kepada Alkitab dengan penuh pengetahuan. Dan kita hendak memastikan pengetahuan kita itu ada di Alkitab. Seringkali kita membuat Alkitab terdiam, tetapi pengetahuan kita yang berjalan. Yang kedua, perhatikan detil-detil kecil di Alkitab, karena itu akan memberikan pelajaran yang begitu luar biasa. Hari ini kita akan coba bersama-sama saudara. Di jam ini saya akan mengajak saudara untuk kembali mengulang sebuah kisah yang sangat populer di kalangan umat Tuhan. Tetapi lupakan dulu segala yang sudah kita kenal. Mari kita lihat bagaimana kisah ini ditulis. Bagaimana detil-detil tertentu akan memberikan pengetahuan yang luar biasa. Kisah ini disinggung dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Di 2 Sabat, 2 pekan. Pekan lalu dan pekan ini. Kisah ini adalah kisah tentang Yunus. Kisah Yunus ini dari anak-anak sampai yang sudah putih rambutnya, semua pasti pernah mendengar. Ada yang belum tahu kisah Yunus? Kalau ada yang belum tahu, saya tambah setengah jam lagi, saya ceritakan dari awal sampai akhir. Saya rasa tidak perlu, karena kita sudah tahu semua. Kita sudah kenal ini dari sekolah Sabat anak-anak, dari kelas remaja, mungkin di Pathfinder juga sering diceritakan, di KKR, di sekolah Sabat dewasa, berulang kali kita dengar cerita tentang Yunus. Karena kita berulang kali mendengar cerita Yunus, cerita ini sering membuat kita terjangkit Nina Bobo Syndrome. Gak perlu baca, saya sudah tahu akhir ceritanya bagaimana. Tidak perlu baca, saya sudah tahu 10 pelajaran yang bisa diambil dari kitab Yunus. Tanpa membaca. Jadi siang hari ini, lupakan pelajaran yang sudah kita dapat dari buku Yunus sebelumnya. Lupakan akhir ceritanya, mari kita lihat lebih detil lagi cerita Yunus ini. Saya tidak tahu ini terjemahan, Alkitab terjemahan apa, tapi setiap buku ada judulnya
lalu ada kesimpulan buku itu. Saya kurang tahu ini terjemahan apa. Ini buku Yunus, lalu disimpulkan di sana, kesimpulan buku Yunus. Ada satu kalimat di sana. Terjemahannya adalah kebangkitan rohani terbesar di Alkitab. Coba tanyakan ke diri kita terlebih dahulu. Tentang apa sih kitab Yunus? Tentang apa kitab Yunus? Pertobatan Niniwe. 98% survei yang belum saya jalankan, tapi hampir pasti semua akan menjawab kitab Yunus adalah kitab tentang pertobatan Niniwe. Buktinya di Alkitab ini ditulis kesimpulannya, saudara. Pertobatan terbesar di dalam Alkitab. Tahukah saudara, pertobatan Niniwe itu porsinya hanya sedikit. Itu porsi kecil dari keseluruhan cerita. Kalau saudara bandingkan berapa banyak ayat tentang pertobatan Niniwe, itu kecil. Yang paling banyak tentu tentang Yunus. Makanya buku itu disebut buku Yunus, bukan buku Niniwe, saudara. Karena banyak sekali dibahas tentang Yunus. Tetapi kita terlalu sering puas dengan satu pelajaran. Wah, tentang pertobatan Niniwe sudah selesai. Yang lainnya kita tidak pedulikan. Padahal pertobatan Niniwe itu memang betul ada di dalam kitab Yunus, tetapi itu porsinya kecil. Porsi yang lebih besar adalah tentang Yunus. Sahabat, ini kita akan melihat porsi besar itu. Pelajaran utama dari kitab Yunus itu sebetulnya tentang apa? Ada dua pertanyaan besar yang membantu kita menjawab tentang apa buku Yunus ini. Pertanyaan pertama, terjadi di awal cerita buku Yunus. Yunus 1 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Yunus dipanggil untuk membawa pekabaran ke kota Niniwe. Di ayat ketiga kita temukan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Yunus melarikan diri? Saya akan pertajam pertanyaan ini, saudara. Nabi Tuhan, kenapa seorang nabi begitu punya keyakinan besar kalau dia bisa melarikan diri dari Tuhan? Kalau orang tidak kenal Tuhan, itu masuk akal. Tetapi ini seorang nabi yang selalu terhubung dengan Tuhan, juru bicara Tuhan. Setidaknya dia lebih mengenal Tuhan dibandingkan kita. Tetapi kenapa dia punya keyakinan yang begitu besar kalau dia bisa melarikan diri dari Tuhan? Pertanyaan kedua, itu ada di akhir cerita Yunus. Ketika Niniwe menerima pengampunan dari Tuhan, Yunus melihat itu dari kejauhan dan ia merasa tidak senang. Dan ia berseru kepada Tuhan, lebih baik aku mati. Lalu di akhir cerita, hawa yang panas di Niniwe, Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jara. Pohon itu ditumbuhkan untuk menghindarkan Yunus dari kejahatannya. Tapi ada ulat yang hadir di situ. Ulat itu membuat pohon itu mati. Apa reaksi Yunus? Bukan hanya marah, dia juga bilang kepada Tuhan, lebih baik aku mati. Lagi-lagi dia mau mati. Lalu Tuhan berkata kepada Yunus,
engkau saja sayang kepada pohon jarak yang tidak kau pelihara, lebih-lebih aku mengasihi orang Niniwe. Analogi yang diberikan Tuhan ini membandingkan sayangnya Yunus kepada pohon jarak dengan sayangnya Tuhan kepada orang Niniwe. Saya tidak tahu saudara merasa pas atau tidak perbandingan ini. Tapi bagi saya perbandingan ini tidak pas. Kenapa Yunus sayang kepada pohon jarak? Karena pohon jarak itu menghindarkan dia dari terik matahari. Yunus mengambil keuntungan dari pohon jarak, sehingga dia sayang kepada pohon jarak itu. Apakah kasih Tuhan kepada Niniwe juga demikian? Tuhan mengambil keuntungan dengan keberadaan bangsa Niniwe? Tentu tidak. Tetapi mengapa Tuhan mengambil analogi ini? Membandingkan kasih Yunus dengan pohon jarak dengan kasihnya kepada orang Niniwe. Inilah yang harus kita jawab. Apa pelajaran dari kisah ulat dan pohon jarak? Mengapa kisah ini sebetulnya kurang tepat menggambarkan kasih Allah kepada orang-orang berdosa? Dua pertanyaan ini yang akan kita jawab. Mari kita masuk satu persatu. Pertanyaan pertama, mengapa Yunus melarikan diri? Ada yang mau sumbang jawaban? Mengapa Yunus melarikan diri? Saya ada beberapa opsi yang sering dijadikan alasan mengapa Yunus melarikan diri. Yang pertama, Yunus takut mendapat status nabi palsu. Yang kedua, Yunus adalah nabi yang egois. Dia mementingkan keselamatan dirinya sendiri. Alasan ketiga, Yunus adalah pahlawan Israel. Karena kita tahu kota Niniwe ini adalah musuh dari Israel. Dan yang keempat, saya rasa semua orang punya jawaban yang sama. Yunus takut akan kejahatan Niniwe. Karena Niniwe ini orangnya jahat-jahat. Jadi Yunus takut untuk datang ke Niniwe. Mari kita lihat apakah keempat alasan ini adalah alasan yang sebenarnya yang membuat Yunus tidak mau datang ke Niniwe. Alasan pertama, Yunus takut menjadi nabi palsu. Ini sesuai dengan Ulangan 18 ayat 22. Kalau ada orang yang menyebut dirinya adalah nabi Tuhan, tetapi apa yang dikatakannya itu tidak terjadi, firman Tuhan berkata, jangan takut sama orang itu. Dia adalah nabi palsu. Coba perhatikan kisah Yunus. Yunus diperintahkan Allah ke Niniwe untuk membawa pekabaran kepada Niniwe. Saudara tahu apa pekabaran untuk Niniwe? Di Yunus 3 ayat 4, Yunus berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara, bayangkan Yunus datang ke sini, dia bilang 40 hari lagi gereja ini akan ditunggang balikan. 40 hari lewat, gerejanya tetap utuh. Maka kita bisa bilang Yunus adalah nabi palsu. Ide bahwa Yunus takut menjadi nabi palsu sebetulnya mudah diselesaikan. Yunus tinggal menghadap Tuhan kembali, ia bisa berunding kepada Tuhan, lalu ia merubah sedikit pekabarannya. Tambahkan saja, bertobatlah Niniwe, 40 hari lagi kalau tidak bertobat, engkau akan dibinasakan. Masalah selesai. Niniwe bertobat, Tuhan senang, Yunus tidak menjadi nabi palsu.
Dan pelajaran yang kita dapatkan adalah Tuhan dan Nabi Tuhan punya komunikasi yang baik. Tapi saudara, Yunus lari ke Tarsis itu fakta. Yunus minta dilempar ke laut itu fakta. Ini bukan sekedar Yunus takut menjadi nabi palsu. Kita lihat alasan yang kedua. Yunus adalah nabi yang egois, yang tidak peduli keselamatan orang lain. Mari kita menganggap Yunus adalah orang yang egois. Yunus 1 ayat 10 dan 11, ketika badai menerjang kapal yang ditumpangi Yunus. Lalu Yunus menceritakan mengapa badai itu muncul. Lalu penumpang yang ketakutan itu bertanya kepada Yunus, "Apa yang telah kau perbuat?" Kalau Yunus orang yang egois, kira-kira apa jawabannya? Saya tidak melakukan kesalahan, atau dia mengakui kesalahannya? Yang dilakukan Yunus, ia menjawab, ia mengakui kesalahannya. Apakah Yunus orang egois? Masih di momen yang sama, orang banyak yang panik itu bertanya, apa yang harus kami lakukan supaya badai ini berlalu? Apa yang Yunus jawab? Lemparkan aku ke laut, atau mari kita kembali ke daratan. Yang Yunus jawab adalah, lemparkan aku ke laut. Yunus bukan orang egois yang mementingkan keselamatannya. Ia rela mati, ia rela mengakui kesalahannya. Yunus bukan nabi yang egois. Yunus adalah pahlawan Israel. Yunus mengasihi bangsanya, ia menolak tugas Tuhan agar Niniwe yang adalah musuh bangsanya itu tidak hidup lagi, sehingga bangsanya terbebas dari ancaman. Yunus adalah pahlawan Israel. Tetapi di akhir cerita Tuhan mengatakan di Yunus 4 ayat 9 dan 10, kita bisa simpulkan Tuhan sedang menghardik Yunus. Yunus, kau itu orang yang kurang berbelas kasih. Jadi alasan kalau dia mengasihi Israel itu kurang tepat. Karena Tuhan melihat Yunus kurang berbelas kasih. Alasan ketiga ini juga kurang tepat. Alasan terakhir yang banyak kita pahami, bahwa Yunus takut akan kejahatan Niniwe. Mari kita lihat apakah firman Tuhan berkata demikian. Yunus 3 kali ingin mati. Yang pertama, ketika ia minta dilempar ke laut. Ia mau mati, saudara. Yang kedua, ketika Tuhan mengampuni Niniwe, dia minta mati kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ketika pohon jarak itu mati, Yunus juga minta mati. Yunus bukan orang yang takut mati. Mati itu kecil bagi dirinya. Mati itu mudah bagi dirinya. Jadi sebetulnya alasan Yunus takut ke Niniwe karena kejahatan Niniwe sedikit tidak tepat menurut fakta yang disajikan kitab Yunus. Seringkali kita tidak mau mencari tahu mengapa sebenarnya Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Karena kita sudah cukup puas, kitab Yunus hanya tentang pertobatan Niniwe. Dan kita kehilangan pelajaran penting dari kehidupan Yunus. Mari kita lihat apa sebenarnya alasan Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Saya kutip perkataan dari seorang penulis, Paul Auster.
kebenaran sebuah kisah terletak di dalam detil cerita itu. Oleh karena itu, kita lihat detil cerita Yunus untuk menjawab pertanyaan besar kita, mengapa Yunus melarikan diri? Yunus 4 ayat 2. Boleh saudara lihat di depan? Mari kita coba baca. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itu sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa. Kalau kita dengan cermat membaca ayat ini, saudara, kita sudah tahu kalimat selanjutnya adalah alasan mengapa Yunus tidak mau pergi. Bukan karena Yunus takut, bukan karena Yunus takut dibilang nabi palsu, bukan karena Yunus egois, tetapi kalimat selanjutnya adalah jawaban mengapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Apa jawabannya? Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Semua orang tahu ayat ini. Semua orang pernah membaca ayat ini. Tetapi tidak pernah membuat ayat ini menjadi alasan mengapa Yunus tidak pergi ke Niniwe. Kenapa? Tidak ada jawabannya. Enggak nyambung. Kenapa kamu tidak mau pergi? Karena Tuhan itu penyayang, pengasih. Enggak nyambung. Saudara, Yunus 4 ayat 2 ini adalah ayat yang biasa di telinga orang Indonesia. Ayat biasa saja. Semua tahu Allah itu penyayang. Semua tahu Allah itu panjang sabar. Ya, kita sudah tahu semua. Ayat ini ayat yang biasa kita dengar. Tetapi buku Yunus itu pertama kali ditujukan kepada orang Yahudi. Bukan kepada jemaat Sukorejo, bukan kepada jemaat DHI. Pertama kali buku ini ditujukan dan dibaca oleh orang Israel. Ayat ini harus dimengerti dengan budaya Israel. Karena dalam budaya Israel, ayat ini adalah ayat yang paling terkenal. Semua orang Israel kalau disebutkan urutan seperti ini, dia langsung paham ayat ini tentang apa. Yunus 4 ayat 2 sebetulnya mengutip sedikit dari 13 atribut ketuhanan. 13 karakter Tuhan yang dipercayai oleh orang Israel. 13 karakter Tuhan itu bisa kita baca di Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Mari kita hitung, ada 13 saudara. Yang pertama, Tuhan. Yang kedua, Tuhan. Yang ketiga, Allah. Inilah 3 karakter Tuhan yang pertama. Selanjutnya, 4 penyayang, 5 pengasih, 6 panjang sabar, 7 berlimpah kasihnya, 8 setia, 9 kasih setianya kepada beribu-ribu orang, 10 mengampuni kesalahan, 11 mengampuni pelanggaran, 12 mengampuni pelanggaran, dan yang terakhir, tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Inilah 13 karakter Tuhan yang dipahami oleh orang Israel. Jadi, ketika Yunus di Yunus 4 ayat 2, dia sedang protes kepada Tuhan. Dia sedang memaparkan sifat-sifat Tuhan. Engkaulah Allah, pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Dia sedang mengungkapkan siapa Tuhan. Tapi menariknya saudara, coba bandingkan 13 karakter Tuhan dengan apa yang dikatakan Yunus.
Setelah mengungkapkan bahwa Tuhan itu berlimpah kasih-Nya, Yunus menyebutkan karakter Tuhan berikut ini. Yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Kalau saudara lihat atribut berikutnya, atribut ke-8, seharusnya bukan itu. Atribut ke-8 adalah benar. Di bahasa Indonesia diterjemahkan setia. Dalam bahasa aslinya emet. Benar. Kalau saudara perhatikan sampai ke bawah 13, 9 sampai 13, tidak ada satupun atribut Tuhan yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus menghapus benar, lalu ia gantikan dengan karakter Tuhan yang lain, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Saudara, sebetulnya Yunus itu sedang protes kepada Tuhan. Sebenarnya ia sedang berkata, kalau kita bisa simpulkan, Tuhan itu kasih, tetapi tidak benar. Karena ia menghapus kata benar dari atribut ketuhanan. Hal ini lebih meyakinkan lagi kalau kita lihat di Yunus 1 ayat 1. Nama Yunus adalah Yunus bin Amitai. Yunus anak bapak Amitai. Kalau kita baca secara biasa. Tapi tahukah saudara, Amitai berasal dari kata emet, yang artinya kebenaran. Secara literal, bisa kita baca, Yunus adalah anak kebenaran. Benar itu sesuatu yang sangat diagung-agungkan oleh Yunus. Maka ketika Tuhan itu kasih tetapi tidak benar, ia protes kepada Tuhan. Supaya lebih mengerti apa yang dirasakan Yunus, mari kita pahami dulu apa itu benar. Apa itu benar, saudara? Apa itu benar, Bapak Ibu? Ada yang tahu apa itu benar? Benar tidak salah, benar, benar tidak salah. Nanti sampai sore kita, Bu. Berputar dengan benar dan tidak salah. Saya bagikan sebentar. Oke. Apa itu benar? Benar di atas kertas itu mudah. Ini benar. Setuju? 1 tambah 1, 2. Benar? Benar. Tetapi di kehidupan, apa itu benar? Itu sulit kita jabarkan. Tapi saya mau pinjam ilmu pengetahuan sebentar. Sudah nyala. Saya tidak mengajarkan cara bermain biliar hari ini. Yang saya mau saksikan adalah hukum ketiga Newton tentang gerak. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Bola putih tadi dipukul, aksinya dipukul. Reaksinya bola itu bergerak. Bola putih menyentuh bola kuning, itu aksi, reaksinya bola kuning bergerak. Hukum ketiga Newton. Setiap reaksi setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Itulah kebenaran. Kebenaran adalah, kalau saya boleh pinjam hukum 3 Newton, setiap aksi harus ada konsekuensi. Itulah kebenaran. Tidak ada aksi tanpa konsekuensi. Dan itulah yang kita sebut benar. Dan kata emet di orang Yahudi bukan hanya tentang benar, tetapi tentang adil. Adil adalah setiap aksi ada konsekuensi. Kebenaran adalah setiap aksi harus ada konsekuensi. Mari kita menjadi Yunus.
yang merasa Tuhan itu kasih tetapi tidak benar. Supaya lebih memahami peran kita, mari kita siapkan peran kita masing-masing. Mari kita bayangkan, kita adalah korban kekerasan fisik berulang dari pelaku yang sama. Kita ditindas. Saudara terserah mau pilih peran yang mana. Peran kedua, kita adalah keluarga korban pembunuhan. Ada saudara dekat kita atau saudara jauh kita dibunuh. Kita adalah korban bully. Anak kita adalah korban bully dari orang yang sama. Atau saudara mau ambil peran, kita adalah korban penipuan yang membuat ekonomi keluarga kita runtuh. Lalu perkara ini dimasukkan ke dalam sebuah sidang. Berbulan-bulan sidang, hasil akhirnya hakim memutuskan pelaku tidak perlu dihukum. Harap korban dan keluarga melupakan saja semua perkara. Harap korban dan keluarga move on. Bagaimana rasa hati saudara? Kecewa, marah. Coba hakim, anak hakim yang dibully, kita bisa ungkap seperti itu. Coba hakim, saudara hakim yang dibunuh. Apa ini adil? Kita mencari penghiburan biasanya, ya namanya juga di dunia orang berdosa. Hakimnya juga hakim manusia. Ya 1-2 kali pasti terjadi seperti itu. Tapi mari kita bayangkan, yang berkata-kata itu adalah hakim di atas segala hakim. Saudara punya anak dibully. Keluarga dekat saudara dibunuh. Lalu Tuhan datang ke saudara. Pak, Ibu, itu tidak usah dihukum. Lupakan aja semua. Move on aja, mulailah hidup baru. Bagaimana rasa saudara punya Tuhan yang seperti itu? Kita nggak bisa lari lagi. Tuhan itu hakim di atas segala hakim. Tidak mungkin lagi kita cari hakim yang lain. Apa yang saudara rasakan? Yunus merasakan hal itu. Merasakan kalau Tuhan itu kasih, tetapi tidak benar. Maka dari itu Yunus pergi ke tempat yang paling jauh. Yunus itu turun ke kapal ke tempat yang paling dalam. Yunus itu tidur, pergi ke dunia yang lain. Bahkan Yunus meminta dilemparkan ke laut karena ia ingin pergi ke dunia orang mati. Kenapa? Karena Yunus tidak dapat hidup di dunia kalau Tuhan itu hanya kasih tetapi tidak benar. Jadi ini jawaban mengapa Yunus melarikan diri. Yunus bukan melarikan diri, Yunus bukan melari dari misi, tetapi yang Yunus hindari adalah ia tidak ingin hidup di dunia di mana Tuhan itu kasih tetapi tidak benar. Tuhan itu kasih tetapi tidak adil. Mari kita ke pertanyaan kedua. Apa pelajaran dari kisah ulat dan pohon jarak? Kisah ini terdapat di Yunus 4 ayat 6 sampai 8. Ada momen-momen tertentu yang Tuhan tuliskan di sini. Perhatikan, tiap momen dalam ayat 6 sampai 8 diawali dengan kata yang sama, yaitu atas penentuan Tuhan Allah, maka terjadi sesuatu. Momen yang kedua, atas penentuan Allah, maka terjadi sesuatu. Dan yang ketiga, maka atas penentuan Allah terjadi sesuatu. Semua di kisah ini
semua atas kehendak Tuhan. Mari kita data satu persatu 3 momen itu. Yang pertama, tumbuh pohon jarak sehingga Yunus terhibur. Yang kedua, datang ulat sehingga pohon jarak itu mati. Dan yang ketiga, bertiuplah angin timur yang panas sehingga matahari menyakiti kepala Yunus. Saudara boleh perhatikan sebentar, 3 peristiwa ini apa yang sama? Apa kesamaan 3 peristiwa ini? Ketiga peristiwa ini sebuah kalimat yang bentuknya sama. Kita tahu dari mana? Ia menggunakan kata sehingga. Kalau ada kalimat menggunakan kata sehingga, kita tahu kalimat itu adalah kalimat sebab akibat. Kita perhatikan yang pertama, tumbuh pohon jarak sehingga Yunus terhibur. Pohon jarak itu adalah aksi, Yunus terhibur adalah konsekuensi. Datang ulat sehingga pohon jarak mati. Ulat datang itu adalah aksi, konsekuensinya pohon jarak itu mati. Bertiuplah angin timur yang panas sehingga matahari menyakiti kepala Yunus. Karena angin timur panas itu adalah aksi dan kepala Yunus yang kesakitan adalah konsekuensi. Perhatikan lebih detil lagi. Di awal, Tuhan menumbuhkan pohon jarak itu untuk menyelamatkan Yunus. Itulah wujud kasih Tuhan. Tetapi di momen kedua, kasih itu hilang, dimakan oleh ulat. Di momen ketiga, tanpa kasih, Yunus kepanasan. Sebetulnya cerita ini adalah kehendak Tuhan yang membentuk lingkungan sekitar Yunus menjadi lingkungan tanpa kasih, tetapi yang ada hanya keadilan. Masih ingat aksi konsekuensi itulah definisi keadilan. Pohon jarak dimakan ulat itu keadilan. Kalau dimakan ulat pasti mati. Kalau tidak ada pelindung kepala pasti kepanasan, itu keadilan. Atas kehendak Tuhan, Tuhan sedang membentuk lingkungan sekitar Yunus menjadi lingkungan tanpa kasih. Hanya ada keadilan. Pertanyaannya, kita tahu Yunus sangat mengagungkan keadilan. Dia bahkan berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan itu kasih tapi tidak adil, dia nggak bisa hidup. Maka Tuhan buat lingkungannya adalah lingkungan adil tanpa kasih. Kira-kira Yunus senang atau tidak? Yunus yang mengagung-agungkan keadilan. Di ayat 8, kalimat terakhir. Ini adalah Yunus yang cinta keadilan. Dia berkata, lebih baik aku mati. Orang yang mencintai keadilan disuruh hidup di tempat yang hanya adil tanpa kasih, ia akan berseru juga, lebih baik aku mati. Saudara, Yunus tidak mau hidup di mana Tuhan itu benar, Tuhan itu adil, tetapi tidak kasih. Sedikit saya ingin membandingkan tentang kebenaran dan kasih. Kebenaran itu bisa kita bayangkan, kita analogikan seperti ruang persidangan. Segala sesuatu dituntut tentang kebenaran dan keadilan di ruang persidangan. Sedangkan kasih itu dalam bahasa Ibraninya rahum. Diambil dengan kata yang sama sebetulnya dari rahim, yang artinya rahim. Jadi kata kasih itu diambil dari kata rahim.
Apa perbedaan ruang sidang dengan rahim? Di ruang sidang hanya satu pertanyaan yang ditanyakan. Apa yang engkau telah lakukan? Untuk menentukan keadilan dan kebenaran, kita akan ditanya apa yang telah engkau lakukan. Tetapi rahim memiliki pertanyaan yang berbeda. Yang ditanya oleh rahim kepada janin adalah, apakah engkau punya potensi untuk hidup? Kalau punya potensi, rahim akan menjaga janin itu sampai lahir. Tapi kalau tidak ada potensi untuk hidup, rahim akan memutuskan hubungannya dengan janin. Saudara, coba bayangkan rahim manusia memiliki pertanyaan yang sama dengan ruang persidangan. Rahim bertanya kepada janin, apa yang telah kau lakukan sehingga engkau layak hidup? Apa jadinya? Tak ada satu bayi pun lahir di muka bumi ini. Itu hal yang sama ketika kita dihadapkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu hanya adil, pertanyaannya hanya satu buat Bapak, Ibu, dan saya. Apa yang telah engkau perbuat sehingga engkau layak hidup? Ada yang bisa menjawab Tuhan dengan membanggakan dirinya sehingga meyakinkan Tuhan kita layak hidup? Tidak ada. Maka ketika Tuhan tanya, apa yang engkau telah lakukan hingga layak hidup? Maka kita tidak ada yang layak. Itulah yang dirasakan oleh Yunus. Ia memang pencinta keadilan. Tetapi kalau Tuhan itu hanya adil, tidak ada kasih, ia juga tidak bisa hidup. Jadi, tentang apa sebenarnya buku Yunus ini? Saya ingin melihat dunia ini menjadi dua dunia yang berbeda. Satu dunia di mana Tuhan itu adil saja, yang satu dunia yang Tuhan itu kasih saja. Mari kita lihat bagaimana kita hidup di dunia yang Tuhannya adil saja. Pertobatan. Apakah pertobatan itu bermakna ketika Tuhan itu hanya adil? Tidak ada maknanya, saudara. Mau saudara minta ampun, bertobat sepenuh-penuhnya, kalau Tuhan itu hanya adil, dosa ujungnya hanya adalah kematian. Pertobatan tidak berharga di dunia yang Tuhannya hanya adil. Bagaimana kalau dunia ini Tuhannya hanya kasih? Perlu pertobatan? Enggak perlu, saudara. Tanpa saudara bertobat, Tuhan itu kasih. Pertobatan juga tidak ada harganya di dunia yang Tuhannya hanya kasih. Bagaimana dengan kehidupan? Senang hidup di dunia Tuhannya hanya adil? Tidak ada kehidupan di dunia yang Tuhannya hanya adil. Karena kita semua adalah pendosa. Senang kehidupan di dunia hanya ada Tuhan yang kasih? Bagi orang jahat senang, saudara. Bagi orang benar yang ditindas, yang selalu menjadi korban, kita akan sakit hati setiap hari melihat kemujuran orang-orang fasik. Bagaimana tentang keselamatan? Tak ada keselamatan di dunia di mana Tuhan hanya adil. Semua harus dihukum. Keselamatan di dunia yang hanya Tuhan itu kasih juga tidak ada harganya. Bayangkan hidup di surga dengan orang-orang jahat. Bukanlah pengalaman yang indah. Tidak ada bedanya hidup di dunia dan di kekekalan. Pertobatan, kehidupan, dan keselamatan itu bermakna ketika Tuhan itu benar dan kasih. Kebenaran Tuhan tidak bisa dilepaskan dari kasih-Nya. Oleh karena itu, banyak ayat menyebutkan
bahwa Tuhan itu benar dan kasih. Karena itulah faktanya. Tuhan tidak bisa kasih saja, Tuhan tidak bisa benar saja. Tuhan harus benar dan kasih. Pelajarannya, saudara boleh lupa yang tadi, cukup ikuti ini saja. Yunus dan kita tidak bisa hidup di dunia di mana Tuhan itu kasih, tetapi tidak adil. Kita tidak bisa hidup di dunia itu. Yunus dan kita juga tidak bisa hidup di dunia di mana Tuhan itu hanya benar, tetapi tidak kasih. Umat Tuhan sampai hari ini bisa hidup dan memiliki pengharapan hanya karena Tuhan itu benar dan kasih. Jadi apa cerita yang ingin disampaikan oleh kitab Yunus? Hanya satu. Kitab Yunus ingin memperkenalkan kepada kita semua bahwa Tuhan itu adil dan kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita.